Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasanuddin SAG selaku Kepala Desa Singenmijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, bahwa di pemerintahan desa kami di Desa Singenmijen ini sudah banyak hal-hal yang kita lakukan tentang adanya inovasi-inovasi ketahanan pangan jauh sebelum pemerintah mencanangkan ketahanan pangan. Dengan para teman-teman peternak ikan lele di wilayah Desa Singenmijen, itu sudah kita lakukan sejak 2013 sampai sekarang sudah berkembang dengan baik sebagai sebuah implementasi untuk ketahanan pangan yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Kami sudah membuat pencanangan dalam bidang ketahanan pangan, khususnya dengan teman-teman Pokdakan atau kelompok pembudidaya ikan di Desa Singenmijen ini. Sahabat-sahabat muda kita yang ada di Singenmijen ini hanya sebagian saja yang beternak lele. Jadi melihat dari sahabat-sahabat yang beternak lele menggunakan lahan yang sekitar rumah yang apa ada kepada petani. Tetapi saya lebih memandang justru kalau kita sewakan hanya untuk kesempatan satu orang, itu hanya menguntungkan satu orang. Tetapi kalau kita manfaatkan pembudidaya lele dari kelompok sahabat-sahabat muda di Singenmijen ini yang kita gunakan seperti sekarang ini, justru lebih menguntungkan orang banyak. Pada akhirnya kita melihat potensi-potensi warga kita di Singenmijen ini banyak yang berminat untuk melakukan inovasi di dalam pengelolaan budidaya ikan air tawar, yang di situ ada lele, kemudian mujair lila, kemudian patin, dan juga gurami, serta jenis yang lain. Maka sampai sekarang akhirnya untuk ketahanan pangan di bidang pembudidayaan ikan air tawar ini sekarang sudah kita siapkan satu lahan khusus untuk teman-teman kelompok pembudidaya ikan sebesar 1 hektar untuk warga kita yang ingin berinovasi dan merealisasikan program pemerintah dalam ketahanan pangan. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Maka bukan hanya itu saja yang kita canangkan di dalam ketahanan pangan, yang akhirnya pada saat sekarang ini kita mencanangkan ketahanan pangan dari anggaran dana desa kita sebesar 20% untuk ketahanan pangan di bidang pertanian.
dan itu sudah kita implementasikan dengan anggaran kurang lebih 252 juta, yang di situ sudah kita buat sebuah rencana anggaran biaya atau RAP yang sudah kita koordinasikan dengan BPD, dengan BUMDes, dengan kelompok-kelompok unit yang lain, maka dengan pemerintah desa itu sebagai sebuah pencanangan untuk membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan dengan RAP yang sudah kita tata sedemikian rupa. Kita sudah mengkalkulasikan termasuk di dalam memberikan bantuan kepada petani untuk modal pertama mereka untuk melakukan usaha pertanian. Dan itu sudah di dalam tahap pertama sudah kita lakukan sebesar 59 juta yang dipergunakan untuk modal bagi para petani kita sebanyak 23 petani. Dan itu karena kita masih ada sebuah keterbatasan, maka kita masih belum bisa memberikan modal yang lebih banyak kepada para petani kita. Maka dari sisa 252 juta yang kita pergunakan, kurang lebih 59 juta untuk 23 petani ini, sisanya itu kita buat untuk itu, termasuk salah satunya membeli gabah petani bagi mereka yang sudah kita berikan modal di awal. Yang kemudian ketika gabah itu sudah kita beli, maka gabah itu kita kelola sedemikian rupa menjadi beras, yang kemudian beras itu pun juga akan kita sirkulasikan kepada para masyarakat kita dengan harga tentu harus berada di bawah harga pasar. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Karena ini merupakan sebuah komitmen dan juga merupakan sebuah program dan juga sebagai sebuah struktur yang harus diikuti badan usaha milik desa. Menjualnya kepada para masyarakat kita tentu minimal sama dengan harga pasar atau harus di bawah harga pasar. Maka di samping itu, kesejahteraan nilai yang harus kita pertahankan di sini adalah memberikan modal kepada petani kita tadi. Terkadang petani kita tidak mungkin semuanya mereka mempunyai modal, yang pada akhirnya ketika mereka tidak punya modal pun, maka mereka bisa tetap melakukan bercocok tanam yang merupakan upaya pemerintah desa mengimplementasikan aturan dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan yang juga sebagai sebuah swasembada pangan di desa kami. Kami berupaya tahun depan selanjutnya apabila ini berjalan dengan baik, maka akan kita kembangkan lagi di tahun depan dengan anggaran tambahan agar bukan hanya sebatas 23 petani, tetapi kita bisa lebih banyak memberikan bantuan kepada petani. Dan kalau bisa semua petani harus bisa kita bantu untuk modal utama yang nanti hasilnya pun juga akan kita beli melalui badan usaha milik desa dengan unitnya, yaitu unit ketahanan pangan. Di sisi lain ada olahan-olahan yang khusus yang kita buat sebagai UMKM. Di situ ada pentol yang berbahan ikan lele. Kalau kita lihat di tempat lain atau pada umumnya pentol itu berbahan dasar ayam, ada yang berbahan dasar daging. Tetapi di tempat kita, agar bersinkronisasi
dan mengembangkan sebagai sebuah inovasi di ketahanan pangan di bidang perikanan ini, maka kita ada olahan-olahan untuk UMKM kita. Salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah pentol lele. Nah, di situ nanti akan kita kembangkan UMKM ini untuk dikenal di khalayak secara umum. Bukan itu saja, tetapi ada juga filet, ya, olahan daging ikan segar, baik itu dari lele, nila, patin, dan jenis ikan yang lain yang kita kelola menjadi hasil UMKM. Juga dari sisa daging yang sudah kita olah untuk pentol lele ini, ada kulit lele, yang mana kalau kita pernah melihat atau mendengar atau makan atau merasakan yang namanya rambak, itu umumnya berasal dari kulit sapi atau kulit yang lain. Di tempat kita, untuk berinovasi agar semua termanfaatkan, maka kulit dari lele, sisa dari pembuatan pentol lele tadi, kita bentuk atau kita inovasikan sebagai upaya UMKM dalam berbentuk rambak kulit lele. Bukan itu saja, tetapi juga ada abon lele, dan lain sebagainya. Ini untuk ketahanan pangan dalam inovasi UMKM disinkronkan dalam ketahanan pangan di kelompok pembudidaya ikan air tawar di desa kita. Di sisi lain pun juga hasil UMKM di tempat kita juga ada pengrajin-pengrajin tempe, karena di tempat kita dikenal di khalayak secara umum bahwa Sedengan Mijen adalah tempat produksi tempe, yang kemudian kita implementasikan sebagai sebuah ikon di desa kita. Setiap pada event Ruat Deso di tempat kita, itu selalu kita tampilkan dengan yang namanya ikon tumpeng tempe raksasa. Kenapa harus kita buat ikon ini? Agar masyarakat secara umum mengenal dan mengetahui bahwa Sedengan Mijen ini punya ikon tumpeng tempe raksasa sebagai sebuah implementasi, kan menunjukkan bahwa di tempat kita adalah tempat untuk program para pengrajin tempe yang ada di desa kita. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri.
Walau lahan Di sudah sisi lain, menjadi bukan hanya tempe yang milik kita kota, jual di pasaran, tapi di sisi lain pun untuk tempe ini pun juga kita olah menjadi UMKM, dan salah satunya adalah khas keripik tempe Desa Sedengan Mijen. Ada keripik tempe Ngawi, ada Madiun, ada juga keripik tempe Malang. Tetapi rasa dan bentuknya di tempat kita akan lain, bentuk dan rasanya pula juga lain, dan bukan hanya rasa ori, tapi ada rasa-rasa yang lain yang diolah sedemikian rupa sehingga rasanya itu bervariasi, bukan hanya satu macam jenis rasa original untuk keripik tempe. Dan itu nanti akan kita implementasikan di dalam pameran-pameran yang mana kita dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu UMKM melalui BUMDes kita untuk selalu senantiasa mewakili di Kabupaten Sidoarjo ini, khususnya di Desa Sedengan Mijen ini, untuk mengikuti pameran-pameran di tempat-tempat di kabupaten, di Jatim Expo dan lain sebagainya. Kita sudah sering diikut sertakan di dalam pameran-pameran untuk perkenalkan produk-produk kita. Di sisi lain pun juga bukan hanya olahan dari budidaya ikan, pentol, rambak, kemudian juga abon lele dan sebagainya, bukan hanya keripik tempe dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain masih banyak warga kita dalam pembinaan pemerintah Desa Sedengan Mijen ini yang salah satunya adalah keripik brownies. Maka di tempat kita perkenalkan yang namanya keripik brownies. Dan keripik brownies ini pun juga sudah pasarannya sampai ke Bali, sampai sewilayah Indonesia, bukan hanya sekedar di Desa Sedengan Mijen, di Kabupaten Sidoarjo, di Provinsi Jawa Timur, tetapi kita perkenalkan dan sudah masuk ke pasaran sampai ke Dinas Pariwisata Bali. Dan bukan itu saja, tapi tempat kita pun juga ada produk home industry dalam bidang pembuatan miniatur kapal, dan sudah ekspor ke luar negeri, yang mana di situ nanti akan kita ikutkan di pameran-pameran dimanapun kita melaksanakan pameran sebagai sebuah amanah dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menunjuk kita untuk mengikuti pameran. Dan alhamdulillah dari awal kita sudah berupaya maksimal bagaimana caranya kita berinovasi di dalam UMKM di pemerintahan Desa Sedengan Mijen. Tapi seluruh macam UMKM di Desa Sedengan Mijen ini kita kembangkan dan kita tingkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil UMKM kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan semoga kiranya apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah mercusuar atau sebuah tempat percontohan bagi desa atau kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya yang bisa mengikuti jejak kami di pemerintah Desa Sedengan Mijen. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang bisa kami sampaikan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan, tapi tintah darat pun bergentayangan.
Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Di lumbung kita menabung